Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami semua. Biar firman ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu Tuhan satu-satunya penolong. Sekali lagi tema firman Tuhan, Tuhan satu-satunya penolong. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Mazmur 18 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan nyanyian syukur yang Daud naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkraman musuh-musuhnya dan dari cengkraman Saul. Daud mengalami kesesakan, Daud mengalami kesulitan, Daud mengalami tantangan, pergumulan, ancaman. Di tengah-tengah dia menjalani kehidupan ini. Tetapi di tengah-tengah keadaan kesesakan, dengan jelas firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7, di sana ketika Daud ada di dalam kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan, Daud berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan Daud, Tuhan mendengar teriakan Daud, dan Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman musuh-musuhnya dan cengkraman Saul, Raja Israel. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud di dalam pengalaman imannya ini, ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, maka Daud di dalam pembacaan firman ini mengungkapkan tentang Tuhan yang sudah menolong dirinya. Nah Tuhan yang bagaimana yang sudah melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuhnya dan dari cengkraman Saul. Tuhan yang bagaimana yang sudah menolongnya, yang sudah melepaskannya dari kesesakan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu Tuhan sebagai kekuatannya. Di dalam ayat yang kedua, bagian yang terakhir, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan sebagai kekuatannya. Dalam menghadapi keadaan kondisi, Daud pernah mengalami keadaan lemah. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Daud pernah berpura-pura gila. Karena apa? Dia ada di tengah-tengah musuhnya. Tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Tuhan yang memampukannya. Nah Tuhan yang bagaimana? Dikatakan lagi, Tuhan adalah bukit batunya, gunung batunya. Di mana Daud bisa melarikan diri kepada Tuhan. Sebagai gunung batunya, sebagai bukit batunya, dia apa? Berlindung kepada Tuhan. Karena sebagai bukit batu, sebagai gunung batu, Tuhan tidak akan pernah goyah. Tuhan tidak akan pernah bergoncang. Itu sebabnya Daud lari kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan, gunung batunya, bukit batunya. Dan dia percaya Tuhan sebagai gunung batunya, bukit batunya, sanggup melindungi dia.
Nah, Tuhan yang bagaimana lagi? Dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan, ya, Tuhan adalah kubu pertahanannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud bisa bertahan menghadapi serangan musuh-musuhnya. Karena apa? Karena Tuhan sebagai kubu pertahanannya. Dia berlindung kepada Tuhan. Dia bernaung kepada Tuhan. Dia menyembunyikan dirinya kepada Tuhan sebagai apa? Kubu pertahanannya. Yang apa? Memberikan rasa aman. Yang memberikan rasa tenang di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bagaimana? Dikatakan Tuhan sebagai apa? Perisainya. Yang apa? Yang melindunginya dari apa? Segala panah, serangan musuh, dari tombak dan lain sebagainya. Tuhan sebagai perisainya. Bahkan dikatakan sebagai tanduk keselamatannya. Dia percaya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan kepadanya. Kalau bukan Tuhan, Daud mungkin sudah binasa. Kalau bukan Tuhan, Daud mungkin sudah mati. Tetapi Tuhan sebagai apa? Tanduk keselamatannya yang memberikan keselamatan kepada Daud dari berbagai cengkraman musuh-musuhnya dan juga cengkraman daripada Saul. Tuhan yang bagaimana? Dikatakan, ya, Tuhan sebagai kota bentengnya. Daud mengalami keamanan. Daud mengalami ketenangan. Daud mengalami kenyamanan. Karena apa? Tuhan yang membentengi dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengalami keadaan kesesakan. Daud mengalami keadaan kesulitan. Daud mengalami berbagai ancaman musuh-musuhnya. Seolah-olah dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman musuh-musuhnya, dari cengkeraman daripada Saul. Tetapi karena Daud di dalam keadaan kesesakannya, dia berseru kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupannya. Tuhan sebagai kekuatannya, Tuhan sebagai gunung batunya, bukit batunya, Tuhan sebagai kubu pertahanannya, Tuhan sebagai perisainya, ya, tanduk keselamatan dan kota bentengnya, sanggup menyelamatkan, sanggup melepaskan, sanggup memelihara Daud dari segala situasi dan keadaan. Dan saya percaya, tidak saja Daud, tetapi saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang akan mampu dan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Menghadapi keadaan, situasi, kondisi bagaimanapun, keadaan kondisi seperti apapun, percayalah ketika kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melepaskan kita, Tuhan sanggup menyelamatkan kita, Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menaungi kita, bahkan memberikan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.